Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ibu-ibu di sini. Sangat bersemangat sekali untuk mengikuti acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua yang ada di sini? Apakah baik? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah bersedia untuk hadir di acara di kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengingatkan kembali apa sih tujuan ibu-ibu sekalian untuk dikumpulkan pada pertemuan kali ini. Kita sama-sama tahu semuanya bahwa COVID-19 ini sudah lama ada dan tinggal bersama kita, hidup bersama-sama, berdampingan bersama kita. Sebagai makhluk sosial, haruslah kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa sosial kita di tengah pandemi ini. Bagaimana caranya kita sebagai makhluk individu sosial ini yang harus membantu, harus peduli kepada masyarakat di sekitar kita. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Resa Rizkita Andriani sebagai pembimbing 1 dan rekan saya Rifa Hazlia sebagai pembimbing 2. Kami berdua ini dalam beberapa menit ke depan akan memandu ibu-ibu semua untuk melalui tahap pertama. Tahap pertama ini ada tahap game. Nah, untuk penjelasannya games apa yang akan kita mainkan di sini, ibu-ibu pasti suka games ya? Suka games? Tenang saja karena nanti ada door prize di belakang. Nanti bisa diambil door prize-nya. Untuk selanjutnya kita beri waktu kepada pembimbing selanjutnya. Baik ibu-ibu, semangat ya semuanya. Semangat. Mau main game gak? Mau. Kita main game ya. Di sini saya akan menjelaskan game yang akan kita mainkan kali ini, yaitu game pulpen siapa dari mana. Game apa ibu? Pulpen siapa dari mana? Untuk cara mainnya akan langsung saya contohkan ya. Jadi seperti ini. Saya Rifa di Banjaran. Saya memberikan pulpen kepada Saya Resa di Katapang. Saya menerima pulpen dari Rifa di Banjaran. Setelah itu selanjutnya orang selanjutnya itu menyebutkan dari penerima pertama, penerima kedua, penerima selanjutnya sampai kepada penerima terakhir. Seperti itu, mengerti ibu-ibu? Mengerti. Bisa kita coba gamenya? Bisa. Baik, dimulai dari saya ya. Saya Rifa di Banjaran. Saya memberikan pulpen kepada Saya Resa di Katapang. Saya menerima pulpen dari Rifa di Banjaran. Saya akan memberikan pulpen ini kepada Saya Puspita di Cibiru. Saya menerima pulpen ini dari Rifa di Banjaran, ya, Resa di Katapang, dan saya akan memberikan pulpen ini kepada Saya Titik Lestari di Pekalongan. Saya menerima pulpen dari Rifa di Banjaran, Resa di Katapang, Puspita di Cibiru, dan saya akan memberikan pulpen kepada Saya Zahra di Garut. Saya menerima pulpen ini dari Rifa di Banjaran, Resa di Katapang, Puspita di
Cibiru, Titik Lestari di Pekalongan. Saya akan memberikan kepada Saya Putri dari Indramayu. Saya menerima pulpen ini dari Riva di Banjaran, Resa di Katapang, Puspita di Cibiru, Titik di Pekalongan, Zahra di Garut. Dan saya akan memberikan pulpen ini kepada Saya Leni di Cianjur. Saya menerima pulpen ini dari Ripa di Banjaran, dari Resa di Katapang, dari Puspita di Cibiru, dari Titik di Pekalongan, dari Zahra di Garut, dari Putri di Indramayu, dan saya akan memberikan pulpen kepada Saya Risma di Cirebon. Saya menerima pulpen ini dari Riva di Banjaran, dari Resa di Katapang, dari Puspita di Cibiru, dari Titik di Pekalongan, dari Zahra di Garut, dari Putri di Indramayu, di Reni di Cianjur. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sepertinya tadi ada yang kehilangan konsentrasi, bukan begitu? Betul. Siapa nih kira-kira tadi yang kehilangan konsentrasi? Bu Risma. Oke, Bu Risma, sebagai hukuman, coba Ibu sebutkan setiap orang dan asalnya dari mana? Iya, langsung saja. Ibu Riva dari Banjaran, Ibu Resa dari Katapang, Ibu Puspita dari Cibiru, Ibu Titik dari Pekalongan, Ibu Zahra dari Garut, Ibu Putri dari Indramayu, Ibu Reni dari Cianjur. Iya, betul. Tadi kenapa Ibu kurang konsentrasi? Belum makan. Oh ya, nanti dibilangkan ya. Ya, nanti kita kasih door prize di belakang ya. Baik, sepertinya udah saling mengenal ya satu sama lain. Nah, ada yang tahu nggak sebenarnya tujuan tadi bermain games itu apa? Ayo, Ibu ada yang tahu? Ada yang tahu? Untuk saling mengenal, Bu. Iya, saling mengenal. Ada lagi hadiahnya panci. Uji konsentrasi. Menguji konsentrasi. Ada betul. lagi? Ada lagi? Meningkatkan percaya diri. Meningkatkan Ya, percaya betul. diri, betul. Ada lagi? Teto. Waktunya sudah habis. Jadi gimana ini Ibu Riva, sebenarnya tujuan dari games ini tuh untuk apa? Jadi sebenarnya begini Ibu-Ibu, tujuan dari games yang barusan kita mainkan itu adalah yang pertama untuk melatih konsentrasi, daya ingat, juga kekompakan kita sebagai ibu-ibu di desa ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menghangatkan suasana, dan yang ketiga untuk saling mengenal satu sama lain. Seperti itu Ibu-ibu ya. Benar tadi yang dikatakan oleh Ibu-ibu sebelumnya, seperti itu. Boleh tepuk tangan semuanya. Baik, karena suasana semakin seru, semakin bersemangat, ada baiknya kita akan maju ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap berikutnya ada pembimbing berikutnya juga. Kami selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 dalam sesi ini mengundurkan diri. Semoga semua tetap semangatnya dijaga. Semoga apa yang kita tampilkan ini bisa menjadi suatu pelajaran buat ibu-ibu semua, biar pulang ke rumah nanti membawa bekal. Baik, selanjutnya kita ganti, kita rolling. Makasih. Iya. Masya Allah. Mendalami sekali. Masya Allah sekali ya. Ini udah pantas kayaknya tuh. Jadi aktor sinetron gitu kan. Iya. Nah, terima kasih ya ibu-ibu atas partisipasinya. Nah, selanjutnya saya akan mengembalikan kepada pembimbing pertama. Alhamdulillah, karena permainan dari sosio drama ini sudah selesai, mungkin akan saya lanjutkan kepada tahap ketiga ya. Langsung saja kepada pembimbingnya, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama sudah dilaksanakan ya oleh pembimbing dari kedua pembimbing. Sekarang adalah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 2 ke tahap inti. Nah, saya Titi Bestari selaku pembimbing pertama akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sosiodrama. Di sini ibu-ibu ada yang tahu nggak sosiodrama itu apa? Belum tahu. Masa sih belum tahu? Belum. Oke. Sosiodrama itu seperti kita bermain peran seperti itu. Jadi ibu-ibu nanti akan bermain games tapi memerankan bukan diri sendiri tapi memerankan jadi pribadi orang lain seperti itu ya ibu-ibu ya. Mengerti. Oke, siap. Mungkin saya akan menjelaskan tentang garis besarnya dulu tentang cerita di sosiodrama ini. Di sebuah desa, yaitu desa Konoha. Nah ya, Konoha. Di dalam desa Konoha ini terdapat dua kelompok. Kelompok pertama itu kelompok peserta individualis dan sosialis. Nah, pada suatu ketika di desa Konoha ini terdampak virus COVID-19. Nah, dari beberapa warganya yang terkena virus COVID-19 ini, mereka membutuhkan himbauan dan perlakuan baik dari orang lain. Namun dari beberapa masyarakat ada yang berbuat baik, ada yang peduli, dan ada juga yang acuh gitu ya, ada yang berbuat tidak baik kepada mereka. Nah, mungkin seperti itu gambaran besarnya. Nah, untuk sesi permainan sosiodramanya sendiri akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok peserta dan kelompok observer atau kelompok pengamat gitu ya. Mungkin langsung saja akan dijelaskan oleh pembimbing kedua. Silakan Ibu Puspita. Bismillah, saya sebagai pembimbing kedua, saya Puspita Restiana sebagai pembimbing kedua. Nah, di sini saya akan bertanya kepada ibu-ibu, siapa yang ingin memerankan pemain di sosiodrama ini? Saya. Semangat sekali ya. Jadi karena ibu-ibu sosiodrama itu sama seperti sinetron yang seperti ibu-ibu suka lihat di malam hari ya. Aldebaran. Seperti Aldebaran, Andin ya, pasti ibu-ibu udah tahu banget gitu ya. Nah, untuk karena ibu-ibu tadi sudah ada yang merespon untuk menjadi pemain, maka untuk yang pemain boleh di sebelah kiri saya dan untuk yang pengamat di sebelah kanan saya. Oh, baik. Masuk geser, jaga jarak tuh. Silakan ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk kelompok pemain. Nah, dalam sosiodrama ini terdapat 4 pemain. Nah, yang pertama ada Kenanga sebagai ketua desa Konoha ini. Lalu yang ketiga ini ada Melati, Mawar, dan Tulip sebagai warga masyarakat desa Konoha. Nah, ini ada naskahnya, Ibu, boleh dilihat dulu. Coba dilihat dulu. Kita lihat dulu, kita baca dulu naskah dramanya. Ini mah kita mah gampang. Bisa. Nah, karena ibu-ibu gampang memahami ya peran dalam sosiodrama ini, maka dicukupkan untuk kelompok para pemain. Nah, selanjutnya untuk kelompok observatif atau pengamat, saya serahkan kepada pembimbing ketiga. Baik, selamat pagi ibu-ibu semuanya ya. Perkenalkan, saya Risma Nurmaulina, pengamat ketiga. Di sini bagi ibu-ibu pengamat, tiap malam tidak pernah absen kan ibu-ibu nonton Aldebaran ya? Ya. Tidak pernah absen, maka kalau misalkan ada yang gemes-gemes dari Aldebaran kan pasti dikomentarin ya. Nah, jadi kita nanti ibu-ibu di sini sebagai pengamat komentari peran-peran dari ibu-ibu yang akan berperan nantinya. Untuk kemudian nanti akan kita evaluasi, didiskusikan nantinya ya. Begitu ibu-ibu sudah paham? Baik. Karena ibu-ibu sudah paham, maka saya akan sambungkan kembali kepada
pembimbing selanjutnya. Terima kasih. Salam ibu-ibu ya. Saya pembimbing keempat. Nah, nama saya Zahra Anissa. Nah, di sini saya yang akan memandu drama ini. Nanti saya yang akan menjadi narator. Nah, karena ibu-ibu sudah paham ya tadi ya? Paham. Masya Allah. Nah, sekarang kita bisa langsung mulai nih. Bisa langsung. Semangat sekali. Yuk, propertinya siap ibu-ibu? Siap. Ya, Sudah ayo. siap. Oke, langsung. Mari dimulai. Kita mulai. Action. Diceritakan di sebuah desa bernama Konoha terdapat sekumpulan masyarakat yang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok masyarakat pertama yaitu mereka yang sangat memperlihatkan kepedulian, kekompakan dan juga loyalitas terhadap individu masyarakat lainnya. Nah, di lain pihak, ada kelompok masyarakat yang justru terlihat bersikap individualis dan kurang menyadari betapa pentingnya hidup berbaur antar individu dengan individu lainnya. Duh, ini tetangga berisik banget sih. Ada apa ribut-ribut? Aduh, gimana ya? Kan ganggu saya banget. Diceritakan, suatu hari desa Konoha mengalami situasi pandemik yang disebabkan oleh virus corona. Situasi ini menyebabkan desa Corona harus melaksanakan lockdown selama berminggu-minggu. Dari kejadian ini, kedua kelompok di desa Konoha ini semakin memperlihatkan adanya kesenjangan yang sangat jauh. Salah satu buktinya di saat dua anggota masyarakat di desa Konoha tersebut terpapar virus secara bergantian. Perlakuan sebagian masyarakat kepada kedua penderita sangatlah berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan timbulnya konflik. Di pagi yang cerah, Tulip sedang berjemur di bawah terik sinar matahari. Kemudian ia mendengar kabar dari kepala desa Konoha bahwa salah satu warganya yang bernama Mawar terpapar virus corona. Selamat pagi Dek Tulip. Halo, selamat pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Gimana Dek Tulip udah dengar kabar yang Mawar terkena papar virus corona? Astagfirullah, saya belum mendengar itu Bu. Bagaimana kalau kita melakukan penggalangan dana untuk membantu Mawar, membelikan makanan, obat-obatan, supaya Mawar, supaya mengurangi beban Mawar. Dek Tulip bisa membantu saya mengumpulkan dana dari masyarakat. Oh tentu Bu, nanti saya akan ajak masyarakat yang lainnya. Nanti saya akan telepon ya anggota masyarakat yang lainnya. Tulip bergegas untuk menelepon Melati dan menjelaskan tujuan, namun Melati menolak maksud dari Tulip. Aduh, siapa lagi ini ya? Ganggu banget, lagi sibuk. Halo? Halo, assalamualaikum. Kak Melati, ini aku Tulip. Jadi begini Kak, Mawar salah satu tetangga kita terpapar virus corona. Aku mau nelpon kakak untuk mengajak kakak untuk membantu Mawar yang terkena virus corona. Bagaimana? Hah? Untuk apa? Lagi pula, aku juga tidak mengenali orang itu. Meskipun kamu tidak mengenalnya, sebaiknya kita harus peduli kepada tetangga kita. Sudahlah, begini saja. Saya kan udah bilang dari awal, saya gak kenal siapa itu Mawar-Mawar itu. Saya gak tahu rumah dia di mana. Lagi pula, sudah saja. Kamu urus saja urusanmu dan aku urus saja urusanku. Ganggu aja. Hari berganti, beberapa minggu pun berlalu. Mawar telah dinyatakan sembuh dari virus corona. Namun di saat itu juga Melati dinyatakan terpapar virus corona. Aduh, udah seminggu ini saya kena corona. Tapi nggak ada satupun masyarakat di desa Konoha ini yang menanyakan kabar saya. Jangankan membantu saya, menanyakan kabar saja tidak. Sebaiknya saya harus menelpon ketua desa di desa Konoha ini. Kenapa dia tidak bertanggung jawab atas sakitnya saya?
Kenapa dia tidak peduli kepada saya? Mana lagi nomornya? Dah, aku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya ingin melaporkan bahwa hampir 1 minggu ini saya terkena virus corona. Waalaikumsalam. Sama-sama Mawar. Waalaikumsalam. Astagfirullah Melati. Sebelumnya saya turut bersedih atas apa yang dialami olehmu. Tapi dan Melati kenapa baru memberitahu sekarang? Saya tidak memiliki nomor ibu sebelumnya. Lagi pula saya pikir itu tidak penting untuk menyimpan nomor ibu. Oh iya Bu, begini, saya akan melaporkan bahwa selama saya sakit selama seminggu ini gak ada satupun masyarakat di desa Corona ini yang peduli kepada saya. Anda seharusnya sebagai kepala desa yang bertanggung jawab atas seluruh kerukunan masyarakat di desa Konoha ini harus bertanggung jawab. Kenapa tidak ada yang peduli kepada saya ketika saya terkena corona? Bagaimana ini Ibu? Sebagai seorang kepala desa di desa ini, saya selalu berusaha untuk menjaga kerukunan, kepedulian, dan juga kekompakan untuk seluruh masyarakat di sini. Dan seharusnya Demelati memberitahu saya sejak hari pertama agar saya bisa memberitahu masyarakat yang lain. Saya kan sudah menjelaskan dari awal kepada Ibu bahwa saya tidak menyimpan nomor Ibu. Ibu ngerti gak? Seharusnya sedari awal Demelati menyimpan nomor yang sudah saya berikan demi memudahkan untuk berkomunikasi. Dan ketika ada situasi seperti ini, kita dapat melakukan koordinasi dengan baik. Ya sudah, kalau begitu saya meminta maaf kepada Ibu karena saya belum menyimpan nomor Ibu. Dan saya juga meminta maaf kepada semua masyarakat di desa Konoha. Saya akan berusaha menjadi masyarakat yang baik ke depannya. Terima kasih ya Ibu. Di hari yang sama, Mawar menelepon Tulip untuk mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Tulip. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah membantuku selama sakit kemarin. Oh iya, sudah sepantasnya aku membantu kamu, kan kita sama tetangga. Oh iya begini Tulip. Kemarin aku dengar dari kepala desa kita kalau Melati terkena virus corona. Ayo kita bantu dia. Wah, aku belum tahu tentang itu. Tapi aku merasa sakit hati atas perkataan Melati waktu itu. Aku tidak tahu akan membantunya atau tidak. Tapi Tulip, tugas kita sebagai tetangga itu harus membantu satu sama lain. Bagaimana kalau sekarang kita hubungi kepala desa? Mungkin kita akan mendapatkan jalan tengah. Baik, kalau begitu aku akan menghubungi Ibu Kenanga. Mungkin aku akan coba menelponnya. Oke. Telepon kelompok. Bagaimana keadaan Mawar? Apakah sudah sehat? Dan Tulip semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih atas bantuan Ibu selama saya sakit. Alhamdulillah baik Bu. Ternyata sudah 1 minggu ini Melati terkena virus. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Iya Bu, kami sudah tahu itu. Mari kita bersama-sama untuk saling membantu. Tapi saya merasa sakit hati Bu. Melati perkataannya seperti itu, pokoknya saya sakit hati. Saya tahu kelakuan Melati saat itu pasti membuat hati Tulip sakit. Tapi ada baiknya kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus mencoba memaafkan kesalahan yang dulu Melati buat dan mulai menolongnya. Karena bagaimanapun Melati tetaplah tetangga kita, bukan begitu Bu? Ya betul, tadi Melati sudah meminta maaf melalui telepon. Saya berharap Tulip dapat memaafkan. Akhirnya Tulip, Kenanga, dan Mawar bersama-sama memberitahu masyarakat yang lain untuk membantu Melati demi kesehatannya. Nah, tamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ibu-ibu pada lemas gini sih? Ayo dong semangat dong, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semuanya udah pada semangat nih. Ngomong-ngomong ibu-ibu tadi keren banget nih itunya, aktingnya. Peran. Jangan ya,
selanjutnya tidak terasa kita sudah di tahap yang terakhir. Untuk sesi ini kami berdua, saya sebagai pembimbing 1 Putri Maulida dan rekan saya Weni Nur Aini sebagai pembimbing 2. Nah, di sini kami akan mengadakan permainan cerdas cermat. Ada dong, nanti tunggu ya. Pokoknya kalian harus cermat dan cerdas. Cerdas dan cermat. Ya. Udah siap semuanya? Siap. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian ibu-ibu semua memberikan jawabannya ya atau tidak. Saya akan berikan ya, nanti acungkan aja ya. Kalau kan pertanyaannya setuju, bilang ya. Kalau tidak ya gitu. Nah, di estafet aja. Oh, ini agak sulit ya. Iya. Yang kebagian paling banyak. Sudah kebagian semua? Sudah. Sudah siap? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apakah bermasyarakat itu penting? Ya, sudah terangkan. Ya, semua jawab ya semua ya. Ya, penting. Ya, karena memang penting, Bu. Oke, coba Ibu Titik coba jelaskan kenapa menjawab iya dan kalau itu penting. Karena ya Petot. Ya, Kita lanjut ke Ibu. Saya aja, Bu. Iya, Sak, silahkan. Karena kenapa kita harus bermasyarakat ya, Bu? Kenapa penting gitu bermasyarakat? Karena kita itu nggak bisa kalau misalkan hidup tanpa orang lain gitu, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi bermasyarakat itu sangat penting ya, karena kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menolong tetangga itu sikap yang baik? Ayo, ibu-ibu, gimana nih sobat tetangganya? Kok pada bingung sih, gimana ini? Antara Tidak. Dua. Kenapa harus satu? Kenapa harus satu, Bu? Kenapa pilih dua? Harus konsisten, Bu. karena kadang bingung tetangga yang seperti apa dulu yang harus kita bantu. Karena tidak semua tetangga itu baik, Bu. Nah, baik begitu, betul sekali Bu Puspita. Gimana nih? Siapa yang jawab ya? Coba Ibu Risma, gimana jawabannya? Kenapa? Baik aja, Bu, sama semuanya mah ya. Mau julid juga harus baik. Setuju. Tapi aku anggar we, ai tetangga manu nama tetangga mah anggar we aya we nu aya Kan Bu, sama kita udah dibaikin, tapi di belakangnya makan dijelek-jelekin. Udah ya. Udah ibu jangan ribut. Jadi kita di belakang aja ributnya tuh ya. Jadi ibu-ibu semuanya, bertetangga itu kita itu harus baik ke semua tetangga, walaupun dia julid sama kita tetap harus baik kepada mereka. Karena kenapa? Seperti yang tadi, kita juga suatu saat mungkin akan membutuhkan mereka seperti itu. Jadi kita harus berlapang dada, walaupun dia jahat sama kita misalkan, kita harus tetap baik. Gimana? Setuju nggak sekarang? Setuju. Bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bekerja sama untuk menjaga kerukunan antar masyarakat itu penting? Iya. Iya. Iya, semuanya jawabannya iya semua ya. Kenapa tidak menjawab tidak? Ya karena tidak baik. Karena kalau misalnya nggak rukun, nanti jadi nggak Rukun. Iya, benar sekali. Kalau nggak rukun nanti nggak bisa kerja sama. Nggak bisa Iya, kerja sama. balik lagi ke yang tadi ya. Kita juga jadi nggak maju. Iya, kita tuh harus rukun sesama tetangga, sama masyarakat. Karena kita itu saling membutuhkan, kita itu saling bersosialisasi itu harus dengan baik, intinya seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh pembimbing yang selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah kita berkewajiban untuk mengikuti norma yang berlaku di tempat kita tinggal? sangat iya. Iya. Kenapa alasannya bisa iya? Untuk Ibu Titik. Karena ya kan dalam bermasyarakat ya pasti harus kita mempunyai itu norma gitu ya, sebenarnya
agama itu kan dalam bermasyarakat juga pasti harus saling harus saling menghargai antar umat beragama seperti itu. Oh iya, karena intinya norma itu dibuat hanya untuk diikuti ya, bukan Ya, untuk dilanggar. ditaati. Kalau taat teratur gitu ya. Nah, ya betul seperti itu. Tidak dilanggar. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apakah menggunjing tetangga itu sikap yang baik? Tidak. Kenapa tidak iya? Ya karena menggunjing itu tidak baik. Meskipun sebenarnya gatal mau menggunjing. Tapi kadang gini Bu, kita udah tahu menggunjing itu hal yang nggak baik ya, tapi namanya kadang kesel sama orang ya kita omongin gitu. Kadang kesel, orang kayak gini. Apalagi kalau jadinya kan orang ngomong. Itu tuh gak boleh, itu tuh dosa karena Islam tidak mengajarkan gitu untuk bersikap seperti itu. Saya ngumpul dikit Mana gitu. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita melakukan diskriminasi dalam bermasyarakat? Tidak. Iya. Ya, Ibu, ini tolong konsentrasi. Alhamdulillah ya. Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Tepuk tangan untuk semuanya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.